Oke, kita mulai ya. Takut kemalaman, tapi kita santai aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman yang sudah gabung, selamat datang. Semoga malam ini penuh berkah dan teman-teman soal tembus di perguruan tinggi Indianya ya. Yang baru hadir ada Arif sama Cherry gitu ya. Suara saya aman ya? Nah, kalau suara saya kedengeran, teman-teman harap bilang aja langsung. Oke, teman-teman, hari ini kita akan bahas PK, jadi tadi tadian ya, PK, PK, tapi nanti PU tetap ada yang kita bahas. Cuman mungkin PU pembahasannya tidak sesering PK dan PM, jadi kan lead Inggris tetap, lead Inggris tetap, PK, PM, dan PU. Cuman PU mungkin tidak sesering PK dan PM, karena cenderung lebih mudah seharusnya. Oke, bismillah kita mulai. Boleh teman-teman siapin bolpen, kertas, atau alat tulisnya buat nanti kita sambil nyobain ya. Jadi saya pikir teman-teman untuk PK ini harus dicobain. Karena PK waktunya 20 soal 20 menit. Jadi artinya waktunya emang kejar-kejaran satu soal 1 menit. Dan untuk melatih itu teman-teman memang harus mau nggak mau harus latihan. Jadi nanti saat kita les seperti biasa, nah, saya kasih waktu buat teman-teman ngerjain dulu ya, 1 menit atau kurang. Nah, nanti baru kita bahas ya. Oke, kita share screen dulu. Oke, oke teman-teman. Nah, ini peta yang pertama. Contoh soal seperti apa? Contoh soal seperti ini sering sekali keluar ya. Sering sekali keluar ini soalnya baik di UTBK, di kedinasan, bahkan di TKA pun ada kemungkinan ini bentuk ini seperti ini keluar. Jadi ini emang teori bilangan. Nah, teman-teman silahkan dicobain, terserah teman-teman. Caranya bebas. Yang penting kalian teman-teman ketemu, disuruh mengurutkan dari bilangan yang terbesar ke yang terkecil. Caranya bebas. Akan dibikin kepecahan boleh, mau dibikin ke desimal boleh. Gitu ya. Silakan. Saya kasih waktu 30 detik. Ya, oke. Kita ucapnya terima aja teman-teman. Ketemu soal cobain, mau coba cobain, habis itu kita bahas ya. Oke. Oke, oke. Silakan. Nah, kan ada timernya ya di sini ya. Kalau bisa dimunculin enak. Oke, setelah datang teman-teman yang lain yang udah pada gabung, sudah ada Zahwan, Reva, coba lagi. Ada Tatan, ada Ardelia, Ari sudah datang tadi ya. Reva ini juga. Oke, teman-teman boleh coba. Nah, dan langsung dijawab aja di chat boleh ya. Oke, kira-kira yang paling besar mana ke yang paling kecil ya. Dan ini soal yang harus benar ya. Walaupun banyak kadang-kadang salah karena ini dulu nggak teliti, istilah salah dan nggak boleh salah harusnya soal seperti ini karena ini walaupun nggak susah tetap ada poinnya. Oke, belum ada yang menjawab? Oke, kalau belum ada jawab saya jawab ya. Oke. Oke. Nah ini nggak jelas teman-teman ya. Kita jawab aja. Terserah ya mau dibikin pecahan atau mau dibikin desimal. Mulai dari 10 per 11. 10 per 11 kalau dibikin pecahan berarti tetap. Kalau mau dibikin desimal ini ketemu nanti 0,909090 dan seterusnya ya. Jadi pembagian 11 itu biasanya gitu aja tidak berhenti. Yang berikutnya 0,9 berarti tetap 0,9. Yang berikutnya 1 min 9,1%. Ya. 1 dikurangi 9,1%, berarti artinya 100% kurangi 9,1 berarti 9,09%. Artinya sama aja 0,909. Nah, loh ya. Berarti artinya yang paling besar pertama ini, gitu ya, yang kedua ini, yang ketiga ini. Oke, berarti yang pertama 10 per 11, oke, 10 per 11. Berikutnya 1 min 9,1%, berarti ini. Berikutnya ini dia, berarti E. Gitu ya. Sip, selesai. Ya, aman. Ya, ini nggak perlu kita perpanjang. Lanjut. Ini, ya, ini kalian harus cobain. Ya.
Ini kalian harus cobain yang di sekolah belajar lingkaran yang kalau kelas 12 harusnya baru di sekitar lingkaran materinya biasanya rumus ini ada ya. Teman-teman bisa lakukan langsung bisa kerjain. Yang belum kerjain boleh dibaca dulu sambil saya bacakan ya. Jika jarak titik x0,0 pada garis ax plus by plus c adalah ini, jadi jika rumus jarak terhadap maaf, rumus jarak titik terhadap garis adalah rumusnya ini, gitu ya, maka jarak dari L ke K atau K ke L berapa, gitu ya. Oke, sip. Sekarang, dicobain pakai waktu 1 menit. Oke, jarak dari titik, dari titik ke garis. Ini titiknya. Teman-teman cobain ya, sambil saya menyiapkan kontrak aja. Silakan dicobain dan dijawab ya. Yuk, seperti biasa teman-teman yang sudah ketemu langsung jawab aja di kolom chat boleh. Oke, ini hanya kelihatan hanya masukin rumus dan teman-teman eh, bikin satu titik dan bikin satu garisnya ya. Saya kasih waktu 30 detik lagi. Oke, silakan dicobain. Ini saya hanya menuliskan rumus yang ada di tulis ulang. Oke, jadi ada dua garis nanti. Ini garis yang pertama, itu ini garis yang kedua. Terserah teman-teman mau cari jarak dari titik ini ke garis ini boleh, atau sebaliknya titik yang ada di sini ke garis ini juga boleh. Ya, jadi terserah mau titiknya di garis K atau titiknya di garis L. Yang penting jarak dua garis. Jadi jarak dua garis itu sama aja. Kalian cari jarak dari titik ke garis salah satunya, gitu ya. Oke, sip. Nggak apa-apa. Saya bantu jawab, gitu ya. Oke, kalau matematika di sini adalah 3. Gitu ya, berarti artinya di sini 3,0, gitu ya, ini 3,0. Di sini adalah 4, artinya 0,4, gitu ya. Di sini adalah berapa nih? 3, 4, 5, 6, 6 ya. Ini artinya 6 atau 6,0. Di sini berapa nih? 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 atau 8,0. Oke, nah, pertama, berarti kalian bikin salah satu persamaan garisnya. Udah pernah diajarin cara tempatnya belum ya? Membuat persamaan garis yang memotong suku X, yaitu di sini 6, dan di sini 8. Caranya adalah 8-nya dikasih X, dan 6-nya dikasih Y. Gitu ya. Caranya gimana? 8-nya dikasih X, berarti 8X, dan 6-nya dikasih Y, 6Y. 8 kali 6 adalah 48. Bagi dua semua, berarti 4X, 4X ditambah 3Y sama dengan 24. Oke, jadi inilah garisnya. Gitu ya. Oke, sip. Nah, berikutnya kita akan cari jarak dari garis itu ke titik yang ada di L. Misalnya titiknya adalah titik ini. Ya, titik ini. Jadi jaraknya ke sana. Nah, ini harus siku-siku. Gitu ya. Berarti artinya sekarang kita punya titiknya itu adalah X0, Y0-nya itu. Yaitu sama aja 3,0. Dan garisnya itu adalah 4X plus 3Y, 24-nya saya geser ke kiri, jadi min 24 sama dengan 0. Kita akan hitung cara ini. Berarti D sama dengan 4X berarti 3 4X 0 berarti 4 kali 3, ditambah 3Y berarti 3Y 0 berarti 0, kurangin 24. Ya, dibagi semuanya akar dari A kuadrat berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Gitu ya. Sip, berarti yang atas 12 kurangi 0 berarti 12, kurangi 24 berarti min 24. Yang atas adalah min 24 dibagi berapa nih? Bagi 5. Nah, gitu ya. Sip, ini 12 not yang atas. Nah, yang atas harusnya min 12. Ya, yang atas min 12. Oke, seperti itu gitu ya. Terus dimutasi berarti jadinya positif itu 12/5. Oke, sip. Itu dia jawabannya ya. Berarti 12/5. Ada nggak? Ada. Gitu ya. Oke, jadi sebenarnya mencari jarak dari garis ke garis, dari garis ke garis, Pak. Jarak mencari dari garis ke garis itu sama aja mencari jarak dari titik ke garis. Dan rumusnya sudah dikasih. Gitu ya, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Karena rumusnya sudah disediakan oleh soalnya. Ini soalnya baik hati ya. Jadi rumusnya sudah dikasih di situ. Jadi kalau teman-teman nanti suatu saat nggak ada rumusnya, berarti teman-teman harus ingat gitu. Oke,
Lanjut, nggak ada masalah ya ini ya. Oke, kalau nggak ada masalah, kita lanjut. Ada pertanyaan? Aman? Kalau aman, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aman. Nah, oke, sip. 9. Lanjut. Nomor 3. Nah, ini saya kasih waktu 1 menit. 1 menit lebih sedikit nggak apa-apa, karena ini butuh analisis, gitu ya. Tapi kalau paham, ini sebenarnya di bawah 1 menit juga bisa. Oke, kita baca ya teman-teman ya. Diketahui PIRS adalah bilangan real, gitu ya. Bisa negatif, bisa positif berarti ya. Diketahui bahwa P lebih besar daripada Q, lebih besar dari R, lebih besar dari F. Oke, pernyataan mana saja yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas. Ya, jadi nilai-nilai ini bebas berapa aja selama dia bilangan real. Ya, oke. Terus berikutnya teman-teman suruh cek di antara pilihan ini mana saja yang benar. Oke, caranya teman-teman bisa dianalisa atau teman-teman bisa ini diganti dengan angka-angka untuk memudahkan perhitungan, gitu ya. Angkanya tentunya bilangan real, gitu ya. Dan saya saranin adalah bilangan yang mudah dihitung, gitu ya. Jangan ambil bilangan yang susah dihitung. Oke, saya kasih waktu 1 menit. Nah, silakan ya. Oke, E. Oke, jawabannya pertama E, siapa itu? Anik E. Oke, Tata E. Wen, mantap. Kok yang lain? Oke ya, jawabannya yang benar mana aja, gitu ya. Oke, kita coba ya. Udah ada 2, jadi minimal ada 2 yang jawab, kita bahas deh. Oke, coba kita cek ya. Kita punya P lebih besar daripada Q, lebih besar daripada R, lebih besar daripada S, gitu ya. Nah, kalau ada seperti ini karena bilangannya real, biasanya kalau saya ngambilnya nggak bulat semua tuh. Nggak bulat semua, nggak positif semua. Saya ambil ada yang bilangan negatifnya. Biar apa? Biar adil, ya. Negatifnya dapat, positifnya dapat. 2, saya ambil 2 misalnya. Ini 1, ini min 1, ini adalah min 2. Gitu ya. Berarti posisinya adalah P-nya 2, Q-nya 1, R-nya min 1, S-nya min 2. Gitu ya. Oke, ya, kita cobain. Kita masukkan satu-satu ke pilihannya. Ke pernyataan P kali R. P kali R itu berarti 2 kali 1. Gitu ya. 2 kali 1. 2 kali min 1. Berarti kan ini 2 kali min 1. Apakah lebih besar dari QS? QS itu adalah 1 kali min 2. Kalau kita hitung, berarti hasilnya adalah min 2 lebih besar daripada min 2. Salah ya? Harusnya sama kan kalau min 2 dengan min 2. Oke, ya, berarti ini salah. Apakah boleh, Mas? Boleh. Jadi kalau kalian ngambil sebarang bilangan kok dimasukin kok ternyata salah, berarti ketentuan itu nggak berlaku. Gitu ya. Berarti artinya pernyataan itu nggak berlaku. Yang kedua, PQRF. PQR. Oh ya, PQR. Berarti 2 dikali min 1 dikali, 2 dikali 1 dulu ya. 2 dikali 1 baru dikali min 1 lebih besar daripada min 2. Oke, kita cek. Berarti ini min 2 lebih besar daripada min 2 juga. Oh, salah ya. Sama kayak atasnya. Gitu ya. Oke. Yang berikutnya, 1/PL. 1/PL. Berarti tadi PL udah kita hitung ya. P kali R itu min 2. 1/min 2. Lebih kecil per QS. QS itu juga min 2 juga. Berarti 1/min 2. Oh, salah juga. Nah, gitu ya. Itu sebenarnya yang bikin salah karena ada bilangannya bisa negatif, bisa positif, itu jadi salah sebenarnya. Kalau ini coba ya, kalau ini kita coba harusnya benar sih, kalau salah semua ini ada jawabannya ya. P, P-nya itu adalah 2 ya, ditambah R, R-nya itu adalah min 1, lebih besar daripada Q, Q-nya itu adalah 1, ditambah S, S-nya itu adalah min 2. Oke, berarti ini 1 lebih besar daripada min 1. Betul ya? Betul. Nah, gitu ya. Jadi emang pernyataan ini hanya berlaku di penjumlahan aja. Gitu ya, karena nggak ngaruh di penjumlahan baik plus atau baik min, itu nggak ngaruh. Tapi kalau di perkalian itu perkaliannya jadi ngaruh. Gitu ya. Jadi jawabannya benar, D aja. Dikit lagi. Nah, oke, tadi takhta sebelahnya E ya, D ternyata ya. Sip, gitu ya. Oke, teman-teman kalau cobain angka, usahakan kalau seperti itu kombinasikan positif dengan negatif. Ya, jadi kalau positif semua biasanya bisa jadi benar. Ya, oke.
Aman ya? Sip. Nah, gitu ya. Kalian cobain dulu, nanti kita bahas. Nah, gitu. Nggak usah aku salah. Yang mendingan salah sekarang daripada salahnya nanti pas ujian ya. Oke, lanjut. Yang ini. Nah, ya. Ini analisa ya. Ini analisa, ini materinya materi kelas 10 ya. Ini materi kelas 10. Kalau yang mau ikut TKI kelas 12, materi ini keluar juga ya tentang program linear ya. Kalau di UTBK itu biasanya emang nggak bisa kita lakukan pakai cara cepet gitu ya, yang TDK seperti ini. Jadi teman-teman harus gambar, nanti lihat daerahnya seperti apa. Itu teman-teman akan ketahuan ada maksimumnya kan, ada minimumnya kan, gitu ya. Itu teman-teman akan kelihatan. Oke, oke. Saya kasih waktu 1 menit sambil saya nyiapin ya. Oke, teman-teman kerjain sambil saya menyiapkan. Oke, oke, oke. Nah, silakan kerjain ya teman-teman ya. Bikin garisnya, terus teman-teman bikin daerahnya, nanti di arsir, nanti akan ketahuan daerahnya di sebelah mana, apakah mencapai minimum, apakah enggak, gitu ya. Oke. Jadi nggak usah 1 menit sih, harusnya sampai ya soal seperti ini. Oke, yang penting teman-teman sudah bisa gambar gini ya. Teman-teman pasti kan sudah bisa gambar ini, ya. Harus sudah lolos, harus sudah lulus gambar seperti ini. Oke, saya hitung sampai ya 20 detik lagi, wait. Oke, silakan cobain ya. Teman-teman cobain dulu, silakan. Jika masih oke. Sip, ada yang jawab? 1, 2, 3, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Belum ya? Oke, nanti di jalan sambil saya bahas. Kalau ada yang jawab, boleh ya, nggak apa-apa ya. Oke, yuk, ini teman-teman. Kita bikin, berarti yang pertama, kalau kalian ketemu gini teman-teman, X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0, ini artinya sebenarnya nanti daerahnya itu adalah di kuadran 1. Kenapa? Karena X-nya positif dan Y-nya juga positif. Pasti nanti daerahnya di kuadran 1. Gitu ya. Terus berikutnya kita akan gambar ini. 2X min Y. Nah, gitu ya. Lebih besar sama dengan 2. Saya bikin seperti itu ya. Lebih besar. Nah, lebih seperti itu. Anggap aja lebih besarnya anggap aja sama dengan B. Ya. Jadi kalau saya bikin tabel seperti ini ya. Kalau X-nya 0 berarti nanti Y-nya adalah min 2. Gitu ya. Kalau Y-nya 0, nah berarti X-nya 1. Gitu ya. Oke, beda aja. Yang berikutnya, ini X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Gitu ya. Oke, ini X, ini Y. Kalau X-nya 0, ini berarti Y-nya 3. Kalau Y-nya 0, X-nya 6. Gitu ya. Oke, yuk. Nah, kita gambar. Mas Bro. Oke, kita gambar. Yang pertama adalah ini ya. X-nya 0, Y-nya min 2. Oh, saya ada salah nih. Oke, sorry, 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 sorry. Saya salah ini ya. Oke, saya salah meletakkan. Maaf. Ah, ini saya salah meletakkan. Kalau ini Y-nya 0, X-nya 1. Gitu ya. Saya salah meletakkan, sorry, sebentar. Nah, jadi kalau X-nya 0, Y-nya 3. Jadi kalau Y-nya 0, X-nya 6. Gitu. Oke, lanjut ya. Yang pertama berarti X-nya ada di 1, Y-nya di min 2. Oke, kurang lebih gambarnya. X-nya 1 di sini. Y-nya min 2 berarti di sini. Nah, gitu ya. Tadi kan keren. Oke, itu ya. Yang kedua, X-nya 6, Y-nya 3. X-nya 6 kurang lebih di sini. X-nya 6, Y-nya 3. Oke, tadi garis. Nggak apa, nggak apa-apa. Apa pada umumnya teman-teman, pada umumnya kalau lebih besar itu ada di kanan, lebih kecil itu ada di kiri. Tapi kalau teman-teman nggak yakin, kalian boleh cek pakai angka ya. Oke, garis yang pertama yang ini karena lebih besar, berarti tidak ada di sebelah kanan, gitu ya.
Kalau dicek pakai angka juga ketemu seperti itu, gitu ya. Terus yang ini juga lebih besar juga, juga 9 kan. Oke, berarti kalau teman-teman lihat, dan dia ada dia ada di kuadran satu, jadi nggak mungkin ke bawah sini ya nanti ya. Nanti ya, ada, karena minimumnya bisa ada di sini, ya kan? Bisa ada di sini, gitu ya. Bisa di sepanjang garis ini, misalnya ya. Oke, itu terjadi minimumnya. Jadi artinya batas bawahnya ada, batas atasnya nggak ada. Tapi di sini kalau dilihat minimumnya ada. Nah, jadi ya teman-teman, Mas mau cek minimumnya gimana? Teman-teman itu bisa masukin ke fungsi objektif. Sebenarnya fungsi objektif itu ini. Kalau mau cek minimum ya, minimum biasanya terjadi ada di pojok-pojok koordinat. Jadi kalau teman-teman cari, pojok koordinatnya adalah pertama yang ini, kedua yang ini. Gitu ya. Oke, kalau ini udah ketahuan titiknya adalah 6,0. Nah, yang ini nggak tahu. Kalau itu berarti teman-teman cari titik optimum, ya kan ya. Kalau saya titik optimum, 2x min y sama dengan 2, sama dengan kan ya, dari persamaan yang ada ini. Terus lagi jadinya x ditambah 2y sama dengan 6. Oke, oke. Kita lihat aja ya. Ini saya kali 2, ini kali 1. Gitu ya. Jadi ini 4x min, saya tambahkan. Jadi 5x sama dengan 10. Tadi kita dapat x-nya itu adalah 5. 2, maaf. Kalau x-nya itu 2, berarti y-nya juga ketemu 2 juga. Gitu ya. Oh, tapi di sini adalah di sini yang dicari bukan minimumnya, tapi yang dicari kenyataannya. Apakah minimumnya ada atau nggak ada. Jadi kita lihat nilai maksimum dan juga salah tidak tidak nilai maksimum dan minimum. Oke, salah nilai minimum dan tidak mempunyai nilai maksimum. Oke. Nah, fungsinya kan mempunyai nilai minimum dan tidak mempunyai nilai maksimum. Oke ya, saya pikir itu nggak masalah. Ya, tinggal teman-teman teliti aja karena ini materi kelas 10. Oke. Nah, matematika ini harus biasa seperti itu, terus biasanya cari gitu ya. Z-nya ketemu, X-nya ketemu, Y-nya ketemu, gitu kan. Selesai, nanti K-nya juga ketemu. Jadi ini sebenarnya lebih ke apa namanya, kebiasaan teman-teman aja untuk bisa menghitung cepat ya. Oke, kita balik aja ya. Ini nggak susah sebenarnya, kita cari bareng aja. Oke, ini ada proses seperti ini teman-teman. Terus berikutnya dikasih tahu saat X-nya 2, ya berarti kan. Ternyata saat X-nya 2, lalu selesai. Kapan ya, karena ini kapan, jadi saya nggak lama-lama. Terus berikutnya, kalau X-nya 3 menghasilkan Z-nya 20. Oke, X-nya 3, Z-nya 20. Oke, saya di soal berikutnya dong.
X-nya 3, Z-nya 20. Yang cari apa nih berikutnya? P-nya. Ya, cari P-nya. Oke. X-nya 3, Z-nya 20. Saat X-nya 3, Z-nya 20. X-nya 3 ya. Jadi kita cari Y-nya. Y-nya jadi berapa? 11. 11, 14. Karena X kuadrat tambah 5. Jadi 14. Oke. Berikutnya kita masukin. Ternyata di sini P-nya belum tahu. W-nya belum tahu. Kita masuk ke Z dulu. Berarti Z-nya sama dengan eh, rata-rata ya. 3 ditambah 14 ditambah W gitu ya. Dibagi dengan 3 sama dengan Z-nya adalah 20. Oke. Berarti 17 ditambah W sama dengan 60. Berarti W-nya adalah 43. Oke, berarti W-nya ketemu 43. Berarti kalau kita kerjain W-nya adalah 43 sama dengan P dikali X kali 14 ya. X 3 kali 14. Oke, berarti 43 sama dengan uh, oh ditambah maaf. Bisa. Uh, gampang mas, gitu ya. Tetapi habis waktunya, nggak selesai sampai 20 soal. Ya, jadi teman-teman coba ya. Perhatikan gambar lain yang disajikan untuk menjawab nomor 9 sampai 10, gitu ya. Ini ada titik, di sini bukan A, ini A-nya ada dua, maaf. Nah, ini harusnya bukan A di sini. Nah, ini bukan A ya, itu harusnya. Nah, hanya yang bawah ya. Silakan belajar 9 dan 10. Oke, dikasih tahu ini gambar layang-layangnya. Nah, terus luas layang-layangnya adalah 24, gitu ya. Nah, ini cari titik A sama titik D-nya. Oke, silakan saya kasih waktu 1 menit. Yuk. Nah, yang belum biasa jawab, yuk jawab. Yang sudah biasa jawab, ya tetap. Nah, oke. Ya, yang lain. Oke, Asa jawab B. Ya, sudah? Atau udah mewakili? Oke, nah ya. Kita jawab, nggak perlu takut tahu ya. Alhamdulillah sama sekarang. Oke, bismillah. Kita bahas. Yuk, bulan boleh ya. Hadis manusia berarti ini sama. Emang gitu tadi, layang-layang, layang, layang. Oke. Salah kak. Itu lagi coba ya. Kayaknya kamu udah benar cara ngitungnya, cuma salah jumlahin kayaknya. Ya. Oke. Lanjut ya. Ya, perhatikan teman-teman. Di sini karena sama, nanti kan kita cari luasnya dulu ya. Lain lah ya. Berarti kalau di situnya tiga, ya di sini tiga juga pasti. Ya nggak? Oke. Terus dia yang mendatar dia mengenal ini, yang karena yang mendatar pasti y-nya nggak berubah. Ya kan ya? Y-nya nggak berubah, makanya y-nya tetap dua, y-nya tetap dua. Yang berubah di sini 7, di sini satu. Selisih berapa? Selisih 6. Ya, berarti 6. Nah, yang ini kita tahu berapa. Gitu ya. Nah, pakailah dia tengah satu, dia tengah dua. Oke. Dia tengah satunya misalnya 6. Kok 6 dari mana? Ini 3 sama 3. Gitu ya.
dikalikan dengan diagonal 2, sama dengan saya kalikan ke sana, itu misalnya jadi 48. Boleh lah ya. Berarti diagonal 2 sama dengan 8. Kalau diagonal 2 8, berarti sini 2 dong. Ah, gitu. Paham ya? Kalau di sininya 2, berarti artinya jarak dari O ke D itu 2. Ya. Kalau jaraknya 2, berarti yang berubah kan X-nya. Ya, yang berubah X-nya. Ya, tetap ya, berarti 1 dikurangi 2. 1 dikurangi 2 berapa? Min 1. Ya, berarti artinya yang D itu adalah min 1,2. Nah, gitu ya. Yang D, yang D ini D, berarti D, B,2 itu menjadi min 1,2. Gitu ya. Sip. Berarti artinya B-nya itu adalah min 1. Lanjut ya, lanjut. Yang berikutnya, yang A. Yang A, jarak ini ke sini 3, berarti ini ke sini juga 3. Oke. Kalau 3, ini kan X-nya tetap ya, karena vertikal yang berubah adalah Y-nya. Berarti 2 dikurangin 3. Kalau 2 dikurangi 3, berarti min 1. Berarti 1, min 1. Gitu ya, A-nya. A itu tadi adalah 1,6. 1,6. Ini jadinya adalah 1, min 1. Gitu ya. Berarti A-nya adalah min 1. Gitu ya. Sip. Berarti B kurangin A, ya udah sama kan ya, min 1 dikurangi min 1 ya 0. Wah, benar. Benar juga akhirnya ya. Betul ya. Oke, sip. Betul nggak? Nah, jawabanmu betul. 0. Gitu ya. Sip. Cakep. Gitu ya. Jadi nggak usah takut salah. Ya. Emang gitu. Ya. Oke. Ya. Dengan salah-salah sekarang gitu ya, daripada salah-salah nanti kan. Ya, berarti kita udah dapat ya. Jadi ini min 1,2, 1,-1, dan jaraknya ini 3,326. Oke, untuk modal jawab di soal berikutnya. Gitu ya. Oke, ini soalnya masih sama. Ya, soalnya masih sama. Oke, nomor 9. Ini nomor 10 ya, berarti ya. 8, 9, 10 harusnya ya. Oke, panjang AD. Panjang AD berapa? Ya. Oke, tadi kita sudah dapat. Ya, kita lengkapi lagi. Ini 6, ini 2, ini 3, ini 3. Ya udah, kurang ya, ini udah nggak jadi masalahnya, jadi ini nggak suruh nyoba deh karena udah pasti bisa ya. AD, itu AD akar dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu 4 tambah 9 akar 13. Udah selesai. Gampang ya. Sip. Oke, bisa gitu ya, nggak ada masalah ya ini ya, no issue, no issue ya, no issue. Ini jarak C ke A, lah ini baru isu. Nah, ini baru isu. Ini tantangan buat kalian ya. Oke, yuk, harus bisa. Harus bisa. Oke, saya kasih tambahan lagi deh. Tadi ini 6, ini 3, ini 3. Titiknya ini bukan A ya. Oke, ini adalah titiknya tadi berapa? 1,-1 gitu ya. Titik D-nya ini tadi berapa? Eh, berapa ya? Jadi lupa saya. -1,2 ya kan? Oke, sip. Gitu ya. Oke, di sini yang dicari adalah jarak C ke garis AB. Ya, jadi ini yang dicari adalah jarak C ke garis AB. Berarti jarak C, berarti titik C ya, C ke garis AB. Ini pakai rumus yang pertama tadi bisa ya, dari titik ke garis dulu. Nah, awal-awal tadi ini berapa? Nah, itu bisa gitu ya. Jadi kalian bisa, ini ada titiknya, terus garis AB itu kan bisa dibikin persamaannya tuh. Nah, jarak ini ke sini tuh apa? Gitu ya. Boleh pakai kayak gitu, boleh. Pakai teori segitiga, luas segitiga juga boleh. Ya, sok. Silakan dicobain ya. Pakai jarak dari titik ke garis juga boleh. Gitu ya. Jarak dari garis boleh, atau pakai cara luas segitiga. Kan luas segitiga tuh setengah alas kali tinggi gitu ya, boleh ya, silakan kasih coba ya teman-teman, silakan. uh, Kalau anak ITB, UGM, UI, atau yang mau keluar negeri, ayo cobain. Ah, boleh pakai dua cara, jadi nanti akan bahas pakai dua cara ya teman-teman ya. Jadi kita lebih perdalam, jadi soal-soal yang emang butuh kita perdalam nanti kita perdalam gitu ya. Tapi soal-soal yang mudah nggak usah kita perdalam. Oke, nanti akan ada cara satu, dan akan ada cara kedua gitu ya. Oke.
Silakan ya. Kalian boleh ngerjain caranya bebas karena ini bisa beberapa cara untuk kalian kerjakan. Nah, Mas nebak boleh nggak? Boleh gitu ya. Oke, cobain ya. Cara pertama kalian pakai jarak dari titik ke garis tadi, titik ini ke garis ini, gitu ya. Cara kedua pakai luas segi tiga, ya. Saya kasih waktu 2 menit ya. Nah, gitu ya. Oke, yang ini isu. Kalau yang nomor 9 tadi nggak jadi isu. Oke. Silakan, cobain. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, pusing dulu deh ya, biar fokus ya. Izin minum. Ya, oke. Teman-teman bisa cobain. Nggak usah malu-malu ya. Nah, potret di kertas dan ketika jawaban kalian. Ya, oke. Jawaban, ayo jawaban. Kayaknya Valen belum pernah jawab nih Valen. Ayo Valen jawabkan. Oke, Reva, ayo Pak, jawab. Oke. Satu, dua, tiga, empat. Oke. 1 menit lagi deh, ya. 1 menit lagi. Oke, wah luar biasa kalian ya. Malam-malam masih lembur, ya. Oke, saya udah jawab belum ya? Ya, cek dulu ada yang jawab. Oh, belum ada. Ayo dong, jawab dong. Yo, 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 yo. Ayo, masih ITG. Ayo, nak UI. Bismillah. Satu, dua, tiga. Nggak ada? Oke, kita bahas ya. Yang masih kontrak, lanjutin kontrak kalian nggak apa-apa. Kalau yakin dengan cara kalian, nanti bisa dibandingkan. Teman-teman, cara satu pakai cara yang awal tadi, yaitu mencari jarak titik ke garis. Gitu ya. Karena ini ada titik dan ini ada garis. Pertanyaannya bagaimana bikin persamaan garis api ya? Sebenarnya bikin garis api itu ada cara yang di SMP walaupun nanti ada salah satunya sebenarnya. Bikinnya garis api kalau kalian bikin kan rumusnya itu gimana? Y min Y satu per X maaf. Hmm. Y2 min Y1 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Gitu kan ya? Dulu ya caranya. Oh ya, jadi jawab juga. Kira-kira ya, ya. Kayaknya jangan-jangan benar deh. Gitu ya. Oke, kita cek ya. Berarti Y min Y1 berarti ini misalnya Y1-nya saya anggap yang A. Gitu ya. Berarti Y+1 dibagi Y2-nya berarti yang B berarti 2 min 1, 2+1 gitu ya sama dengan X min X1 berarti 1, X2 min X1 berarti 7 kurangi 1 gitu ya. Berarti ini Y+1 dibagi 3 sama dengan X min 1/6 gitu ya. Kita coret-coret aja ya. Coret, coret jadi 2. Oke, kalau kita kalikan silang ke kiri berarti 2Y+2 sama dengan X min 1 gitu ya. Saya tidak ke kanan semua. Jadi X min 2Y gitu ya. X min 2Y min 3 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garisnya. Sebetulnya untuk ini caranya kan kita punya pakai titik 7,2 yang B ya. Terus yang A 1, min 1. Cara sebenarnya gini teman-teman ya. Contohnya lah 7 kurangi 1 jadi yang atas kurangi bawah. 7 kurangi 1 jadi 6. 6 kurangi min 1 jadi 3. Yang ini kasih Y, yang ini kasih X gitu ya. Terus ini dikali silang teman-teman. Min 1 kali 7 berarti min 7. 1 kali 2 berarti 2 gitu ya kurangin berarti hasilnya adalah min 9. Min 9-nya kalau di bawah berarti min 9 gitu ya dibagi tiga semua jadi 2Y X min 3 gitu ya digeser ke kanan semua X min 2Y min 3 sama dengan 0 sama kan gitu ya sip itu dia cari C wah mana yang benar ya antara C sama A ya oke bawahnya kayaknya akar 5 sih wah 5 semua bawahnya Oke, nah sekarang garis ini kita hitung ke titik tadi ya, ke titik 1,5 ya. Nah, titiknya 1,5.
1,5 kita itu 1,5. Rumusnya pakai yang tadi ya teman-teman ya. Rumus jaraknya pakai yang tadi itu kan. Masih ingat ya? A kali X0 ditambah B kali Y0 ditambah C itu ya. Dibagi dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, yuk kita masukin. A-nya berarti 1, X0-nya adalah 1, berarti 1 ya. Terus min 2 kali 5 gitu ya. Min 3. Nah, gitu ya. Di akar akar buat 1 kuadrat ya. 1 kuadrat ditambah min 2 kuadrat. Oke, kita cek. Coba kita cek. 1 kurangi 10 min 9 min 9 min 3 min 12 berarti min 12 per akar 5 dimutlakkan jadi 12 per 5. Oke, 12 per akar 5. Oh, jawabannya ternyata 12 per akar 5. Ah, gitu ya. Oke, sip. Cari salah hitung nggak yang saya ya. Jadi kayaknya yang satunya salah hitung yang satu kemungkinan ya. Salahnya harusnya udah benar. Karena eh, kekeliruan biasa ada di sini. Gitu ya. Kayaknya tadi salah hitungnya di situ. Udah paham ya salah itu ya. Betul ya, salahnya di situ Mbak Dinda. Oke, cara kedua. Ini cara kedua. Ada yang pakai cara lain. Caranya gimana? Lihat, yang namanya luas segitiga itu adalah alas kali tinggi, gitu ya, alas kali tinggi. Kalau kalian cari jarak AB, ya, ya. Kalau saya gambar lagi ini segitiganya ya, ini kalau luas segitiga cara kedua kita lihat di sini. Saya bawa warna biru aja. Lihat di sini. Gitu ya. Ini harus siku, ya kan? Nah, kita akan cari jarak AB. Jarak AB. Jarak AB itu kan pakai Pitagoras ya. Pakai Pitagoras. Masih kan ya kalian mencari jarak antara dua titik. Jarak antara dua titik adalah selisih X sama selisih Y buat jadi bersih akar ini. Ya, berarti selisih X-nya berarti 7 kurang 1 dikuadratin. Gitu ya. Selisih Y-nya berarti 2 kurang 1 berarti 2 min, min 1 2 per 1 dikuadratin. Gitu kan ya. Berarti berapa tuh? 36 tambah 9, 45. Berarti akar 45 gitu ya, atau 3 akar 5 gitu. Oke, itu AP-nya itu ketemu ya. Nah, luas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi ya. kalau kalau saya ambil AB alasnya AB, nanti jarak dari C ke misalnya apa ya, ini M, nah inilah tingginya. Nah, sedangkan CF tingginya gitu ya. Atau setengah, kalau saya ambil alasnya AC, nah, alasnya AC berarti ini adalah ini O ya, berarti OB. Nah, gitu teman-teman. Oke, coba kita coret ya. Ini setengahnya coret. Sip. Berikutnya, AB-nya itu sudah tahu yaitu 3 kali 5. Kali CF, CF-nya itu yang dicari. AC, AC-nya itu sudah ketemu itu 6. OB, OB-nya itu adalah 6. Nah, gitu, gitu ya. Kita coret lagi juga boleh. Coret, ini coret jadi berapa ini tadi? 2. Oke, berarti tinggal CF-nya adalah 2 kali 6, 12 per akar 5. Sama ternyata saudara-saudara. Gitu ya. Sip, cakep. Sama? Sama. Berjodoh ya. Oke, gitu ya. Sip, dia artinya boleh pakai cara yang mana saja boleh gitu ya, asal kalian paham. Oke, lanjut ya. Sip, ada pertanyaan dulu nggak di sini? Aman? Aman ya, aman. Nah, ya, ini ya, ini tadi saya kasih deh karena ini cara cepatnya ya tadi, padatnya keperluannya. Oke, cara. Oke, lanjut yang berikutnya. Nah, ini juga seru nih ya, ini juga seru nih. Oke, ini banyak lagi ya, spesialis satu cara, cuman kadang cara nalarnya kalian suka beda-beda ya. Saya bebaskan untuk cara penawarannya kalian. Barisan real, bilangan real A1, A2 sampai AN tentunya dengan rumus AN adalah 4 min 3 AN plus 1 gitu ya. Oke, untuk saya bilang asli N ya, bilangannya asli ya, jadi dari 1 ya, A5 sama dengan 7. Berapakah banyaknya empat dari pernyataan berikut yang bernilai berapa? Yang benar yang mana aja nih? Yang di antara 1, 2, 3, 4 ini. Ya. Oke. Cuma dikasih kayak gitu doang. Ya.
nggak dikasih tahu ini aritmatika atau ini geometri itu enggak. Nah, jadi teman-teman cuma dikasih kayak gitu doang. Silakan dicoba 1 menit dan ini sangat layak untuk dicoba. Kalau hitungan poin di IRT ini hitungannya tinggi. Jadi teman-teman yang kalian ingin dapat 1.000 soal yang kayak gini ya harus benar ya. Karena yang skor 1.000 di data kita itu biasanya soal-soal yang emang susah itu biasanya dia benar ya. Oke, cobain ya. Rasa cobain lagi boleh ya. Abdel, Cherry kan udah pada cobain ya. Yuk, silahkan. Nah, saya kasih waktu nih. Ini 2 menit ya ini. Oke, ini 2 menit ya, teman-teman bisa nyobain. Silakan, yuk. Sambil saya eh, potret-potret dulu di sini ya. Silakan, silakan. Yuk, dicobain dulu ya. Oke, silakan, silakan. Nah, ini analogi kalian bebas sih mau mau gimana ya. Nah, banyak banyak cara. Ada yang manual, dihitung sesuai rumusnya satu-satu. Ada yang pakai kalian bikin deret, gitu itu bebas. Ya, oke. Oke. Nah, 1 menit lagi, 1 menit lagi. Karena butuh butuh sedikit limit, teman-teman. Jadi nggak usah buru-buru. Nah, coba silakan, 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 silakan. Sudah ketemu? Nah, oke, menarik. Ini udah punya saya. Oke, ada jawab? Oh belum ya, saya kira dia udah jawab ya. Oke, kita bahas deh ya, teman-teman. Kalau kita manual ya gini, teman-teman. Juga ini, AM tadi bilangan sebelumnya itu adalah 4 dikurangi dengan 3 kali bilangan sesudahnya. Gitu ya, Pak ya, menurut saya ya. Jadi kalau kita ngomongin A3 misalnya, A3, A3 itu, A3 itu adalah 4 dikurangin 3 kali A4. Gitu. Gitu ya. Oke. Berarti kalau saya ngomongin lagi A4 sama dengan 4 dikurangin 3 kali A5. Gitu. Ngerti ya sampai sini ya. Gitu ya konsepnya ya. Oke. Berarti kalau sini dikasih tahu bahwa A5-nya 7. Gitu kan. A5-nya 7. Berarti kita bisa hitung nih. Berarti ini sama dengan 4 kurangi 3 kali 7. Gitu kan. Berarti akhirnya 4 kurangi 2 1. Yaitu min 17. Berarti A4-nya lah yang 17. Oh benar di sini. Nah, gitu ya. Berarti itu betul. Terus A3-nya makanya ganjil. Gitu kan ya. A3-nya ganjil. Ya udah kita masukin gitu ya. Berarti A3 saya geser
Oke. A3 maka 3. A3 sama dengan 4 dikurangi 3 kali A4. A4-nya min 17. Nah, jadi kan ya, min 3 kali min 17 itu berapa sih? Kan 51 tambah 4, 55. Berarti A3-nya adalah 55. Nah, gitu. Gitu ya. Sip. Nah, cuma gitu doang sih sebenarnya. Gitu ya. Kita lanjut, bagaimana dengan A7? Nah, mau diterusin gini juga boleh, gitu ya. Sambil saya kombinasi pakai cara lain ya. Saya kombinasi pakai cara lain. Kalau kalian hitung, teman-teman gini. Kalau kalian hitung, kalian kan, A4 itu sama dengan, perhatikan, A4 itu ternyata sama aja A3 kurangin dengan 4 dibagi min 3. Jadi bilangan sesudahnya adalah bilangan sebelumnya dikurangi 4 terus bagi min 3. Gitu ya. Ini juga sama nih. A5 gitu ya, sama dengan adalah A4 dikurangin 4 dibagi min 3. Gitu ya. Gitu, itu kombinasi yang lain. Jadi kalau saya tulis di sini nanti kan ada ketemu nih, ada A3, A4, A5, A6, A7, A8 gitu ya. Nah, kalian bisa hitung. Tadi udah ketemu adalah A3 yaitu 55. Ya, A3 55. A4 ini 17. Ya kan ya? A6 kita nggak tahu nih A6. Tadi kalau pakai konsep ini adalah bilangan sesudahnya adalah bilangan sebelumnya kurangi 4 bagi min 3. Nah, gitu aja. Nah, bilangan sesudahnya berarti ini ya adalah bilangan sebelumnya berarti 55 kurangi 4 dibagi min 3. Gitu ya. Berarti 55 kurangi 4. Berarti 51 dibagi min 3. Gitu ya. Jadi berapa itu? Min 17 ya. Benar nggak sih? Coba ya, linglung saya. A5 adalah A4, A6 ya, maaf. A6 tadi ya. A6, A6 itu adalah A5. A5-nya berapa sih tadi? A5-nya. Oh, A5-nya 7 ya. Nah, saya salah berarti. Leng, 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 lagi, lagi. Sorry, sorry. Oke, lanjut. Yang sudah tahu A5-nya 7. Gitu. A4-nya yang 17. A3-nya yang 55. Gitu. Sorry, sorry. Ya. Oke, bilangan yang ini, yang sini, berarti adalah bilangan sebelumnya itu 7 kurangin 4 dibagi min 3. Berarti min 1 hasilnya. Gitu. Yang ini adalah bilangan sebelumnya itu min 1 kurangi 4 dibagi min 3. Berarti 53. Dua lah pecahan. Ya. Oke. Ada ya. Pecahan. Ya. Nggak enak kan kalau dapat pecahan? Iya. Kamu lebih suka dapat duit pecahan atau duit yang nggak pecahan? Ya, nggak pecahan mas. Ya. Oke. Ini juga sama berarti. Bilangan sebelumnya, yaitu bilangan sebelumnya berapa? 5/3 kurangin 4 dibagi min 3. Gitu ya. Kalau kita itu berapa? 5/3 kurangi 4. 4 itu 12/3. 12/3, 5 kali 12/3 berarti min 7/3 dibagi min 3. Berarti 7/9. Oh, gitu ya. Berarti ini 7/9. Gitu. Oke? Oke. Ya, A7 bukan bilangan negatif. A7 negatif enggak? Enggak ya. A7 positif. Gitu ya. Berarti ini salah. Nah, ini salah. Oke, tip berikutnya lagi. A8 kurangin A7 adalah lebih besar dari 0. Kita cek ya. A8 kurangin A7, kita cek A8. A8 kurangin A7 lebih besar dari 0. A8 itu berapa? 7 min 9. Kurangin A7. A7 itu 5/3. Gitu kan ya, lebih besar dari 0 katanya. Oke, bener nggak nih? Coba, ayo, ayo, bener nggak? 7/9 kurangi 15/9. Ya kan ya? Lebih dari 0, salah. Ya kan ya? Nah, karena negatif kan ya? Ya kan? Min 8/9. Gitu ya? Oke, berarti salah. Berarti ini salah juga. Tip, berarti yang benar cuma 1 sama 2. Gitu ya? Berarti yang benar ada berapa? Ada 2. Gitu ya.
cukup menantang ya. Oke. Dan caranya sih sebenarnya nggak harus dulu begini Mbak. Kalian terusin pakai yang cara ini juga boleh-boleh aja. Nggak apa-apa. Gitu ya. Oke. Oke. Sip. Gitu Mas. Gitu Mas. Gitu Mas. Gitu Mas. Oke. Ya. Ini juga nggak sudah nggak apa-apa ya. Karena yang satu lebih kecil dari satu, yang satu lebih besar pasti diambil negatif. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini aman ya? Aman, 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 aman. Sip. Lanjut, lanjut. Saya sampai tiga kalau nggak ada pertanyaan lanjut. Ya, satu, dua, tiga. Lanjut, Mas. Oke, lanjut. 12. Nah, 12 gimana 12? 12 nggak susah, ya. Tapi ini teman-teman harus cepat. Ya, saya kasih waktu deh. Nah, teman-teman, untuk mengerjakan nomor 12. Ini nggak susah, cuma teman-teman harus cepat. Saya kasih waktu, Tiro ya. 1 menit. Nah, 1 menit, 1 menit, 1 menit, 1 menit. Mana ada berapa pernyataan yang benar? Ini nggak susah-susah amat, biasa gitu ya. Tapi teman-teman harus cepat dan teliti. Oke, silakan, 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 silakan. Nah, yuk, yang sudah biasa jawab, jawab lagi. Yang belum biasa jawab, biasakan untuk menjawab. Ya, oke, kita ini gambarnya. Kumpulan data disajikan ya sebagai berikut: 18, 22, 22, 27, 27, 23, 23, 47. Ya. Berapa pernyataan berikut yang bernilai benar dari informasi? Nah, media kumpulan data tersebut modusnya. Ini kan susah harusnya ya. Nah, ini statistik masih cukupan aja. Susah harusnya. Oke. Hitung sampai 10. Yuk. Satu, dua. Oh, lagi ngitung Mas. Oke, saya tungguin. Oke, saya tungguin. Oke, ya. Sambil nungguin saya sambil nulis deh ya. Oke. Sambil nungguin saya sambil nulis ya. Silakan yang masih mengerjakan silakan. Nah, kita tunggu. Oke ya, silakan, silakan dan silakan. Oke, oke, belum pernah jawab. Ayo sama-sama dulu. Oke, sebutin aja ada berapa yang benar atau jawaban kalian mana sama mana yang benar ya. Dan kembali 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ya kita cek dulu ya. Bismillah ya. Yang masih ngerjain boleh nggak apa-apa. Berapa kan banyak yang benar ya. Median modus data lebih median median lebih dari modusnya. Kita cek dulu ya. Mediannya. Median kan tengah-tengah ya. Ini datanya kebetulan udah urut nih. Udah urut jadi nggak usah mikirnya. Ada datanya ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti mediannya data kelima ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti mediannya 5 ya. Berarti mediannya 5. Nah, median 5. Lebih dari modusnya. Modusnya, mediannya kok 5. Mediannya 27, Pak. Mediannya 27. Nah, data kelima maksudnya ya. Mediannya adalah 27. Modusnya yang sering muncul. Yang sering muncul juga ternyata angka 27. Ya, 1, 2, 3. Ada 3, 27-nya. Berarti modusnya juga 27. Katanya median lebih dari modus. Salah. Ya, karena median sama dengan modusnya. Ya, berarti salah. Nah, gitu ya. Berikutnya lagi. Rata-ratanya kurang dari 27. Coba kita hitung. Ya, kita hitung rata-ratanya. Yuk. Ini kalau kita jumlahin semua, berapa tadi ya? Kedua saya hitung, sama sekalian kerjain. 254 dibagi 9. Kita 28, sekian ya. 28,2 lah. Gitu ya. 22 kalau nggak salah. Gitu kan. Gitu ya. Berarti di sini rata-ratanya, ya rata-ratanya itu adalah berapa? 27. Rata-rata ini 27. Nah, 2 ada 28 rata-ratanya. Nah, 2 ada 8 rata-ratanya. 2. Kurang dari 27 ratanya. Salah. Nah, ya kan ya harusnya lebih dari 27. Gitu ya. Kan modus kumpulan data kurang dari jangkauan. Ya, kita jangkauan. Jangkauan itu nanti jangkauan itu adalah
maksimum kurangi minimum. Maksimumnya adalah 47, minimumnya adalah 18 gitu ya. Berarti ketemunya adalah 29 gitu kan ya. Apakah benar kumpulan data tersebut modus data kurang dari jangkauan? Modusnya berapa? Modusnya 27 ya, jangkauannya adalah 29. Betul kan? Modus kumpulan data kurang dari jangkauan. Ya, betul. Nah, ini ada betul ya. Median kumpulan data lebih dari jangkauan. Median, nah, kita tahu median yaitu 27 lebih dari jangkauan. Jangkauannya lah 29. Salah, ya kan ya? Mediannya kurang dari jangkauan. Nah, berarti yang benar cuma satu masih ya. Satu doang. Nah, sudah ya. Jadi nggak terlalu isu. Jadi ini nggak terlalu isu. Kita lanjut. 13. Nah, sedikit percepat kita ya, karena ternyata udah mau setengah 10 aja nih. Oke teman-teman, di sini ada sebuah apa ini kurva ya, atau grafik, tepatnya fungsi kuadrat. F(x) adalah seperti ini. Min x plus 1 dikuadratin kurangi 7. Dan gx sama dengan f min x. Jadi manakah pernyataan yang benar? Kita tulis ya. Oke teman-teman, saya bahas aja. Gx X sama dengan min fx gitu ya. Oke, pernyataan yang benar yang mana? Gitu ya. Yang salah mana, yang benar mana? Grafik fungsinya diperoleh dari mencerminkan terhadap sumbu x. Nah, ini memang pemahaman dia ini ya. Jadi apakah benar? Ini benar teman-teman ya. Yang ini benar. Jadi kalau kalian punya grafik misalnya gini, nah, gitu. Misalnya ini misalnya kalau punya sebuah grafik misalnya, terus yang satu grafiknya kayak gini, nah ini misalnya fx gitu ya, kalau atau ya terus ini ada disederhanakan sama persis tapi dibalik, ini namanya min fx. Nah gitu, jadi dicerminkan. Jadi yang tadinya hasilnya positif terus jadi negatif, atau jadi negatif terus positif gitu ya, itu bolak balik lah ya. Gitu ya. Oke, jadi ini dibolak-balik aja, yang tadinya positif jadi negatif atau negatif jadi positif, gitu. Oke, gitu ya. Nah, jadi kalau dikasih min itu emang dia pencerminan terhadap sumbu x, ya. Ini kalau dibahas lagi agak lebih panjang sebenarnya pendalamannya, gitu ya. Oke, ini benar, artinya. Yang kedua, traffic efek dan dia tidak berpotongan. Apakah tidak berpotongan? Gitu ya. Kalau kalian bisa gambar, digambar. Tapi kalau nggak bisa, ya bisa digambar. Tapi cari D-nya. Ya, cari diskriminannya. Caranya gimana? Ya kita samakan aja. Ya, kita samakan. Kita samakan dengan gini. F(x) sama dengan Gx. Kita samakan gitu caranya ya. Atau kalau kalian bingung, nah gitu. Efeknya kan kalian tahu tuh. Efeknya adalah minus X tambah 1 kuadrat min 7. Kalau dijabarkan, jadinya nanti min X kuadrat 2X jadi min 2X min 1 min 7 jadi min 8. Inilah fx-nya. Gx-nya itu adalah dikasih minusnya kan. Gx itu kan minus dari fx. Jadi dikasih min semua, jadi X kuadrat plus 2X plus 8. Nah itulah Gx-nya. Gitu ya. Tip apakah dia berpotongan atau enggak? Kalau kalian mau gambar boleh, nanti akan kelihatan dia berpotongan atau tidak berpotongan gitu ya. Tetapi kalau kalian nggak mau digambar ya disamakan aja, ini fx dengan gx disamakan seperti ini, terus ditulis nih uh, min x kuadrat min 2x min 8 sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 8 gitu ya. Oke, terus jadiin satu ke kanan semua, misalnya jadi 2x kuadrat plus 4x plus 16 sama dengan 0. Gitu ya. Bagi dua semua boleh, jadi x kuadrat plus 2x plus 8 sama dengan 0. Cari diskriminannya, cari d-nya. D itu apa? B kuadrat min 4 AC. B kuadrat tadi 2 kuadrat min 4 AC. A-nya 1, C-nya 8. Kalau kalian itu ketemulah berapa itu D-nya? 4 kurangi 32 berarti min 28. Berarti ini lebih kecil dari 0 kan? Nah, kalau lebih kecil dari 0 berarti dia tidak berpotongan. Nah, gitu ya.
Ini berarti tidak berpotongan. Tidak berpotongan. Gitu ya. Oke. Oke. Gitu ya. Grafiknya tidak berarti betul. Iya betul. Betul juga. Titik puncak grafik Q adalah 1,7. Kita cari ya. Masih ingat grafik puncak nggak ini? G gimana G? Kita di G. Gimana G? Saya tulis ya. G, X. G itu adalah X kuadrat plus 2X plus 8. Gitu ya. Kan ada X puncak, ada Y puncak. X puncak itu rumusnya apa? Min P per 2A. Min P berarti min 2 per 2 berarti 2 kali 1. Berarti min 1. Oh, X-nya min 1. Ini udah salah. Nah, X-nya aja 1. Iya kan? Salah ya? Kalau cari Y puncaknya gimana? Cari Y puncaknya bebas. Cari Y puncaknya tinggal, kalau udah ketemu Y puncak tinggal masukin aja ya. Berarti Y puncak tinggal G-nya dimasukin dengan X puncak. Berarti min satunya masukin ke fungsi. Ya, min satunya masukin ke fungsi. Berarti min 1 kuadrat 1. Ya, masukin ke fungsi aja. Berarti nanti min 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali min 1 ditambah 8. Berarti 8 kurang 2, 6 tambah 1, 7. Nah, 7 ya. Berarti puncaknya sebenarnya adalah, berapa puncaknya sebenarnya? Betul, min 1,7. Berarti ini salah. Gitu ya. Sip, itu dia. Jadi yang benar adalah min 1,7. Oke, paham ya? Oke. Ada pertimbangan nggak yang ini ya? Jadi ini emang satu, ini teman-teman kalau lupa buka lagi teori kalian di kelas 10. Nah, kalau ini juga kalau lupa buka lagi ya, jadi udah nggak lupa gitu ya. Sip, karena ini fungsinya fungsi kuadrat. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aman? Aman. Ya. 14. 14. Nah, ini nggak susah. Jadi saya bahas aja. Jadi ya nggak susah. Saya bahas yang susah. Kalian ngerjain. Oke. Sebuah kuncuk dengan alas 4 pi memiliki volume 16 pi. Berdasarkan laporannya, kliklah mana perkataan yang benar dan salah. Gitu ya, kita cek ya. Volume kerucut, pertama ada kerucut, gitu ya. Mana kerucutnya jelek banget. Itu pokoknya. Dan kerucut, oke, seperti ini. Nah, gitu ya. Volumenya adalah 16 pi. Nah, volumenya adalah 16 pi. Luas alas LA-nya adalah 4 pi. Oke, pernyataan satu adalah diameter alasnya sama dengan 2 diameternya. Oke, kita kali ya. Nah, diameternya 2. Ya ini luas alas kan ini ya. Oke, satu. Luas alas itu kan pi r kuadrat karena lingkaran. Nah, dengan 4 pi katanya. Ya, kalau aja pi-nya ya kan. Berarti r kuadrat dengan 4 berarti r-nya 2 ya. Pas plus minus karena jadi nggak boleh minus. Kalau diameter jadi 2 berarti diameternya 4. Gitu ya. Ini salah lah. Nah, ini diameternya 2 katanya ya. Berarti salah. Nah, gitu ya. Tinggi kerucut adalah 10. Benar nggak ya? Kita cek ya. Volume itu adalah sepertiga luas alas. Atau LA gitu aja ya. Luas alas kali tinggi ya. Volume kerucutnya udah ada tadi 16 pi. Gitu ya. Nah, oke. Berarti sepertiga luas alasnya 4 pi kali tinggi sama dengan 16 pi. Ada yang bisa dicoret? Ada. Ini coret ya kan, ini coret jadi 4. Tinggal kali silang aja ya. Berarti tingginya adalah 12. Oh, 12 tingginya bukan 10, berarti salah lagi gitu ya. Oke, satu lagi kalau kita memuat satu bola di dalam diameter ini sebenarnya agak sedikit persepsi. Seandainya dia bolanya tuh ini bolanya tuh diameternya 4 ya. Berarti kalau diameternya 4, kalau ini mau membuat kerucut gitu ya. Nah, ini membuat kerucutnya harus bolanya harus masuk gitu misalnya ya. Harus masuk ke dalam kerucut. Nah, seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, sebentar. Ini bolanya harus masuk ke sini. Nah, harus masuk gitu ya. Pasti dari sininya, yang sininya. Nah, gitu ya. Diameternya punya kerucut pasti lebih dari 4 ya kan, dan dia punya diameternya 4 ya, berarti dia tidak masuk. Kawan, berarti salah gitu ya. Sip, gitu ya. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Aman?
Aman ya? Oke, lanjut. Nah, lanjut dong. 15. Nah, ini juga Kak, yang tengah bukannya benar. Coba-coba. Yang tengah benar ya? Oh iya, astagfirullahaladzim. Yang tengah benar. Sorry, sorry, sorry ya. Thank you, Ari. Ya, karena ada kata-kata lebih. Ya. Sorry, sorry. Sorry. Thank you, benar. Ya. Sorry, tadi saya nggak baca. Ada kata-kata lebih. Gitu ya. Ada kata-kata lebih dari. Oke, thank you. Ari. Ya. Gitu. Sip, gitu ya. Paham ya. Saya tadi bacanya cuma tingginya 10 gitu ya. Oh, ternyata tingginya lebih dari 10. Sip, benar. Berarti salah, benar, salah. Sip, lanjut ya. Oke, thank you. Nomor 15. Nomor 15 gimana nih? 15. Ini enggak susah, tapi harus ini teman-teman. Ini saya kasih tandanya, jadi tandanya seperti ini harusnya. Ya, tandanya sama kayak gini. Gitu ya. Bisa. Oke, cara bacanya itu biasa aja, cuma dikombinasikan teman-teman. Saya dikasih tahu bahwa P-nya itu adalah 2,3 atau eh, 3 kotak 2 gitu ya. Kita langsung tulis 2,3 gitu ya. Itu hasilnya adalah 2,3. Kita masukin ke rumus ini. Gitu ya. Berarti nanti hasilnya adalah A-nya 2 ya dikasih kotak gini ya kan ya. B-nya itu 3, berarti 3 kurang 2. Ini hasilnya adalah 2,1. Nah, 2,1 itu bacanya di sini. 2, di sini kan ya. 1, ininya 2, ininya 1. Gitu ya. Jadi 2,1 itu adalah ininya 2, ininya 1. Itu di 3. Ini berarti sama dengan 3. Terus P juga, ini P juga ya. Nah, ini P juga ternyata 3,2 itu juga P. Nah, 3,2 yang mana nih? 3, ini 3 berarti. Titik 2. Di sini. Gitu ya. 3,2 ternyata ketemunya juga 3. Gitu ya. Ketemunya juga 3. Ya. Tadi ini ketemu 3, ini juga ketemu 3. Oh, gitu ternyata. Jadi, jadi P-nya 3, Q-nya juga 3. Gitu ya. Berarti sama. Sip. Gitu ya. Oke. Thank you. Agak luput ini ya. Biar selesai. Aman ya. Yang ini. Ini kerjanya anak neutron ini ya. Nggak gini ya. Ini kalau kerjain biasa panjang teman-teman. Tapi kalau kalian kerjain pakai cara neutron ini jadi cepat. Saya kasih tahu ya catatan sedikit. Kalau kalian punya sebuah fungsi, misalnya gini ya. Kalian punya sebuah fungsi. Misalnya fungsi itu adalah 2x plus 3. Gitu ya. Maka inverse fungsi itu adalah apanya? X min 3 bagi 2. Cara cepatnya gitu kan ya. Kalau tambah jadi kurang, kalau kali jadi bagi. Gitu ya. Kalau kalian masukin angka, coba saya masukin angka. Saya masukin angka 4. Hasilnya berapa? 2 kali 4, 8 tambah 1, 3, berarti 11. Saya ganti masukin 11. 11 kurangi 3, 8 bagi 2, 4. Lihat, sama lihat ini. Loh, 4, 4, 11, 11. Gitu ya. Dia akan berlaku. Jadi, pada sebuah fungsi inverse, kita akan berlaku gini. Kalau kalian punya F A sama dengan B, berarti F inverse B sama dengan apa? A. Selalu seperti itu. Nah, itulah fungsi inverse. Nah, kita eksekusi dulu. Oke, lihat. Kita punya soal fungsi G sama dengan ini. Dan fungsi G inverse sama dengan ini. Maka hubungannya antara P sama Q berapa? P itu nilainya N, Q itu nilainya 3. Gitu ya. Oke. Gx saya tulis ya. Nah, Gx. Gx sama dengan 2M kurangi X min 1. Sedangkan G inverse. Nah, G inverse N kuadrat min 5 sama dengan min 2. Nggak peduli bentuknya gimana, yang penting fungsinya sama, yang di dalam kurung ini akan berlaku kebalikan. Gitu ya. Karena ini berlaku kebalikan seperti ini, berarti artinya ini tuh sama dengan ini. Gitu ya. Berarti artinya X itu sama dengan min 2. Oh, dapat X-nya. Coba ya. Kalau X-nya min 2 berarti yang ini nanti ketemu dengan 1. Sehingga kita dapat nanti N kuadrat min 5
N-nya kok jelek banget ya. Nah, N kuadrat min 5 sama dengan 2N saya bongkar langsung berarti min X plus 1. Gitu ya. Saya bawa ke kiri semua. Ya, saya bawa ke kiri semua. Atau N-nya saya ganti nih. N-nya saya ganti. Gitu ya. Berarti N kuadrat min 5 sama 2N. N-nya min 2. Jadi ini plus 3. Gitu ya. Oke. Berarti N kuadrat min 2N min 8 sama dengan 0. Tadi kalau kita keluarkan N min 4 kali N plus 2. Oke, gitu ya. Berarti N-nya sama dengan 4, berarti N-nya dengan min 2. Oke, kalau kalian perhatikan, berarti artinya P-nya itu kadang 4, kadang min 2. Gitu. Q-nya itu 3. Nah, berarti artinya P-nya kadang lebih besar dari Q, juga P-nya kadang lebih kecil dari Q. Jadi tidak bisa ditentukan. Ah, gitu. Gitu ya. Oke, mantap. Mantap. Lanjut, masih? Lanjut. 17. Nah, oke, wadaw. Ini keburu kan nih soalnya. Bismillah, ini kalau nggak keburu, saya kasih uh, tanya aja ya. Lihat fx dan gx. F dan gx. Ya betul ya, f dan gx ya. Fungsi f, fungsi g dan y diberikan seperti itu. Berarti salah harusnya. Fungsi g dan fungsi x harusnya ya. Diberikan sebagai berikut. Terus berikutnya, apakah eh, apakah F2 kurangi G2 lebih besar daripada 1 gitu ya. Oke, kita masukin ya coba ya. Berarti fx itu adalah ax ditambah 1 dibagi 3 min x. Kalau saya masukin F2, berarti atasnya tinggal 2A tambah 1, bawahnya 1 gitu ya. Terus yang berikutnya dx. Dx itu sama dengan x kuadrat min 3. Nah, dibagi B. Kita masukin G2 juga. Berarti atasnya 4 kurangi 3, 1 berarti 1 per B. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, apakah F2 min G2 gitu lebih besar daripada 1? Nah, ini nggak tahu nih. Ya, kita masukin aja F2 itu kan tadi 2A tambah 1. Kurangi G2 itu adalah seperti lebih besar dari 1. Ya, ini coret nih. Habis. Ya nggak? Oke, berarti artinya 2A min seperti, ya kan ya? Nah, atau 2A lebih besar dari seperti. Nah, gitu. Apakah iya? Nah, ini kita masih nggak tahu juga. Nah, kita nggak tahu. Ini jawabannya benar atau nggak sih? Ini nggak tahu. Nah, kita cek pernyataan satu. Ya. Pernyataan satu katanya A-nya lebih kecil dari 6, ya kan? Dan B-nya lebih kecil dari 0. Ini tadi, kalau kalian perhatikan, di sini A-nya bisa negatif, bisa positif. Ya, karena bisa dari 6 itu bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1, bisa 0, bisa min 1, bisa min 2, dan seterusnya. Oke? Kalau B-nya lebih kecil dari 0, ini pasti min. Ya kan? Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kalau kalian perhatikan, ya, lihat dari sini. Kalau ini saya ambil yang negatif, kalau kita ambil yang positif, ya, pasti ini ambil negatif, pasti lebih besar. Tapi kalau ini saya ambil negatif, dan ini yang negatif, jadi lebih kecil. Berarti ini tidak tentu. Nah, berarti ini akhirnya, ya ini tak tentu. Paham ya? Bisa kadang lebih besar, kadang lebih kecil, tergantung. Karena kenapa seperti itu? Karena di sini ada negatif, ada positif, di sini negatif semua. Berarti satu tidak cukup. Berarti tidak tentu, akhirnya tidak cukup. Karena dia tidak tentu, akhirnya tidak cukup membantu. Oke ya. Tip yang kedua, eh, yang kedua, A-nya lebih besar dari 4 dan B-nya lebih besar, lebih kecil dari mana nih? Lebih kecil dari min 2. Artinya ini selalu positif, yaitu 5, 6, dan seterusnya. Ini selalu negatif. Min 3, min 4, dan seterusnya. Gitu ya. Artinya, kalau dimasukin ke sini, A-nya selalu positif, B-nya selalu negatif. Pasti A-nya yang ini pasti lebih besar. Oh, berarti tentu. Nah, ini tentu. Jadi artinya dia cukup.
Berarti pernyataan dua saja cukup, tapi satu saja tidak cukup. Ya, oke, itu dia. Oke, ini waktunya sudah 45 nih. Mau dilanjut atau cukup? Saya nggak tahu, soalnya kalian boleh ngumpulin uh, laptopnya jam berapa, gitu ya. Teman-teman, saya butuh responnya. Ini mau kita lanjut sampai selesai, sampai nomor 20, atau cukup nanti biar pembahasannya saya kasih ke kalian. Karena ini butuh sekitar 10 sampai 20 menit lagi. Oke, gimana teman-teman? Aman? Oke, harus soal lagi aja ya. Oke. Soal lagi saya pilihkan yang agak, yang ini buat tantangan kalian ya. Nah, ini buat tantangan kalian. Kalian yang seru. Oh, ngobrol udah jam 10. Oke. Ini buat tantangan kalian. Nah, saya akan bahas yang ini. Gitu ya. Nomor 19, nomor 20 nanti kalian kerjain. Ya, ini nomor 8 apa tadi? 18 kalian kerjain. Kenapa saya kasih tantangan ini? Karena banyak anak yang dapat skor 1000 soal-soal kayak gini itu benar. Gitu ya. Oke. Jadi kalian nanti kerjain. Saya bisa sengaja satu, yang ini saya kerjain biar bisa ya. Ini nggak susah sebenarnya. Kalau kalian masih ingat rumus-rumusnya di kelas 10, kalau saya lanjutin, ini sebenarnya kalau saya tulis di sini, ini P ditambah. Ini menjadi sebenarnya kan, bentar ya, P ditambah A log B pangkat min 2. Gitu kan ya. Ini B log C pangkat min 2. Ini C log A pangkat min 3. Ya nggak? Pangkatnya saya kedepanin semua. Berarti P sama dengan 0 ya. Terus saya kedepanin semua. Makanya jadi nanti min 2 dikali A log B. Ini min 2 juga ya. Min 2 dikali lagi B log C. Gitu ya. B log C. Terus ini min 3 ke depan. Dikali C log A. Sama dengan 0. Gitu ya. Kalau nggak tulis, berarti ini nanti dikalikan aja. Berarti ini P ditambah min 2 dikali min 2 dikali min 3 dikali A log B dikali B log C dikali C log A sama 0. Oke? Ini menjadi surat ya. A log B, B log C itu habis. C, C sudah habis, tinggal A log A. A log A itu 1. Ya. A log A itu 1. Oke? Berarti nanti di sini artinya P ditambah 12, ya kan ya. Nah, P ditambah min 12, Mas. Nah, min 12 sama dengan 0. Berarti P-nya sama dengan 12. Sip, gitu ya. Sip. Satu lagi, masih ada waktu. Nah, yang ini tadi, nah ini sering keluar juga pengisian tempat. Teman-teman, banyak susunan 5 huruf berbeda dari huruf D. Nah, D, R, E, A, M. Dengan cara D dan R tidak boleh berdampingan. Oke, kalau seperti itu, caranya adalah kalian bikin yang bebas dulu. Ya, bikin yang tanpa aturan, artinya bebas. Bebas itu gimana? Iya, ada aturan, mau berdampingan, nggak berdampingan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti yang depan ada 4 kemungkinan, ya ada 5 kemungkinan. Bisa D, R, E, A, F, G, ini ada 4, ini ada 3, ada 2, ada 1. Kalau kita kalikan semuanya, jadi berapa ini? 20 kali 6 berarti 20 kali 6 berarti 120. Oke, itu bebas. Oke, ya sekarang DR berdampingan. Nah, DR berdampingan. Loh, Mas yang dicari kan yang tidak. Nggak apa-apa, nanti tinggal kita kurangkan. Ya. Kalau dia berdampingan, berarti D sama R dianggap satu kesatuan. Sehingga kita bikin kotanya cuma 4 saja. Ya. Karena DR itu dianggapnya satu kesatuan, ini D, ini R. Gitu ya. Berarti ada berapa komponen? Ada 4, 3, 2, 1. DR-nya itu ada di salah satu ini. Gitu ya. Oke. Tapi jangan lupa hasilnya ini kan kalau dikalikan nih, kalau kalian kalikan teman-teman. Nah, kalau kalian kalikan, ini kan hasilnya 24. Tapi dikalikan lagi 2. Gitu ya. Kenapa? Karena DR itu bisa gonta ganti ini 2 kali 1. Gitu ya. Berarti ini 48. Paham ya? Oke. Yang pendampingannya nih, berarti artinya sekarang ya DR tidak berdampingan, nah, DR tidak berdampingan itu adalah 120 kurangin 40
delapan. Ya, jadi dikurangi berdampingan. Tadi berapa? 72. Gitu ya. Sip, alhamdulillah. Nah, gitu ya, teman-teman. Itu nanti biar teman-teman ada waktu, eh, saya buat sampai sekian. Nah, ini buat tantangan buat kalian ya. Oke, itu dia. Oke, eh, dari saya akhiri sampai di sini. Nggak usah screenshot ya apa-apa. Nanti saya share filenya kayak biasanya gitu, teman-teman, biar lebih efektif gitu ya, dan dapat satu file keseluruhan. Oke, teman-teman, nggak ada pertanyaan, aman ya? Ya, itu nggak 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sip. Terima kasih, Abel. Oke, dan teman-teman yang lainnya juga terima kasih. Ya, Zawan, Arek, Cherry, Reva, Valen, Tata, siapa lagi nih yang perlu saya sebutin. Ya, nah, oke, Arek, Tata, oke, dan sudah semua jadi. Oke, semuanya sudah saya sebutin ya. Hanin, Reva. Oke, makasih semuanya. Selamat malam, sukses buat kalian. Semoga keterima di kampus impian kalian. Sukses selalu, jangan lupa istirahat dan jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Heri. Sama-sama.